Kecintaan Muaz bin Jabal pada Rasulullah. Dikisahkan dari Said bin Ziyad dari Khalid bin Sa'ad, bahwa Muaz bin Jabal telah berkata, Rasulullah telah mengutusku ke negeri Yaman untuk memberikan pelajaran agama di sana. Maka tinggallah aku di sana. Pada satu malam aku bermimpi dikunjungi oleh seseorang. Kemudian orang itu berkata kepadaku, apakah Anda masih tidur juga wahai Muaz? Padahal Rasulullah telah berada di dalam tanah. Muaz terbangun dari tidur dengan rasa takut. Lalu ia mengucapkan. Setelah itu ia lalu mengerjakan sholat. Pada malam seterusnya, ia bermimpi seperti mimpi malam yang pertama. Muaz berkata, kalau seperti ini, bukanlah dari syaitan. Kemudian ia memekik sekuat-kuatnya, sehingga didengar sebahagian penduduk Yaman. Pada esok harinya orang ramai berkumpul. Lalu Muaz berkata kepada mereka, malam tadi dan malam sebelumnya saya bermimpi yang sukar untuk difahami. Dahulu, bila Rasulullah bermimpi yang sukar difahami, Baginda membuka mushaf Al-Quran. Maka berikanlah mushaf kepadaku. Setelah Muaz menerima mushaf, lalu dibukanya maka nampaklah firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 30. Maka menjeritlah Muaz, sehingga ia tak sadarkan diri. Setelah ia sadar kembali, ia membuka mushaf lagi, dan ia nampak firman Allah yang berbunyi, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada orang-orang yang bersyukur. Al-Quran Surat 144. Maka Muaz pun menjerit lagi, aduhai Abal Qasim, aduhai Muhammad. Kemudian ia keluar meninggalkan negeri Yaman menuju ke Madinah. Ketika ia akan meninggalkan penduduk Yaman, ia berkata, seandainya apa yang kulihat ini benar, maka akan meranalah para janda, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan kita akan menjadi seperti biri-biri yang tidak ada pengembala. Kemudian ia berkata, aduhai sedihnya berpisah dengan Nabi Muhammad. Lalu ia pun pergi meninggalkan mereka. Di saat ia berada pada jarak lebih kurang 3 hari perjalanan dari kota Madinah, tiba-tiba terdengar olehnya suara halus dari tengah-tengah lembah, yang mengucapkan firman Allah yang bermaksud, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Lalu Muaz mendekati sumber suara itu. Setelah berjumpa, Muaz bertanya kepada orang tersebut, bagaimana kabar Rasulullah? Orang tersebut menjawab, wahai Muaz, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Mendengar ucapan itu Muaz terjatuh dan tak sadarkan diri. Lalu orang itu menyadarkannya, ia memanggil Muaz, wahai Muaz sadarlah dan bangunlah. Ketika Muaz sadar kembali, orang tersebut lalu menyerahkan sepucuk surat untuknya yang berasal dari Abu Bakar As-Siddiq, dengan kop dari Rasulullah. Tatkala Muaz melihatnya, ia lalu mencium kop tersebut dan diletakkan di matanya, kemudian ia menangis dengan terseduh-seduh. Setelah puas ia menangis, ia pun melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah. Muaz sampai di kota Madinah pada waktu fajar menyingsing. Didengarnya Bilal sedang mengumandangkan azan subuh. Bilal mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah. Muaz menyambungnya, Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian ia menangis dan akhirnya ia jatuh dan tak sadarkan diri lagi. Pada saat itu, di samping Bilal bin Rabah ada Salman Al-Farisi, lalu ia berkata kepada Bilal, wahai Bilal sebutkanlah nama Muhammad dengan suara yang kuat dekatnya, ia adalah Muaz yang sedang pingsan. Ketika Bilal selesai azan, ia mendekati Muaz, lalu ia berkata, Assalamualaikum. Angkatlah kepalamu wahai Muaz. Aku telah mendengar dari Rasulullah. Baginda bersabda, sampaikanlah salamku kepada Muaz. Maka Muaz pun mengangkatkan kepalanya sambil menjerit dengan suara keras, sehingga orang-orang menyangka bahwa ia telah menghembus nafas yang terakhir. Kemudian ia berkata, demi ayah dan ibuku, siapakah yang mengingatkan aku pada Baginda, ketika Baginda akan meninggalkan dunia yang fana ini? Wahai Bilal, marilah kita pergi ke rumah istri Baginda Siti Aisyah. Ketika sampai di depan pintu rumah Siti Aisyah, Muaz mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlil bait, wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang keluar ketika itu adalah Raihanah. Ia berkata, Aisyah sedang pergi ke rumah Siti Fatimah. Kemudian Muaz menuju ke rumah Siti Fatimah dan mengucapkan, Assalamualaikum ya ahli bait. Siti Fatimah menyambut salam tersebut. Kemudian ia berkata, Rasulullah bersabda,
orang yang paling alim di antara kamu tentang perkara halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Ia adalah kekasih Rasulullah. Rasulullah bersabda, orang yang paling alim di antara kamu tentang perkara halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Ia adalah kekasih Rasulullah. Kemudian Fatimah berkata lagi, masuklah wahai Muaz. Fatimah lalu berkata kepadanya, saya mendengar Rasulullah bersabda, sampaikanlah salam saya kepada Muaz dan kabarkan kepadanya bahwa ia kelak di hari kiamat sebagai imam ulama. Kemudian Muaz bin Jabal keluar dari rumah Fatimah menuju ke arah kubur Rasulullah.